Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Nurlaili, NIM 031 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai konsep ruang atau speech Henry Lefebvre. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Komunikasi. Konsep ruang Henry Lefebvre. Henry Lefebvre lahir pada tanggal 16 Juni 1901. Ia merupakan seorang sosiolog Prancis, seorang intelektual dan filsuf. Secara umum, ia digolongkan dalam aliran neo-marxis. Ruang atau space dibentuk dan dikonsepsi secara spasial dalam diri manusia. Konsepsi spasial itu kemudian menjadi ilmu pengetahuan baru bagi manusia, sebagaimana ilmu pengetahuan yang lain seperti biologi, kimia, matematika, dan ilmu-ilmu yang lain. Henry menjelaskan bahwa ruang memberikan peluang bagi terbentuknya keilmuan baru bagi manusia dalam memahami lingkungan di sekitarnya. Henry Lefebvre dalam The Production of Speech 1991 menjelaskan bahwa ruang diproduksi oleh kekuasaan melalui 3 dimensi, yaitu perceive, conceive, dan life. Pada awalnya, sebagai ruang fisik yang dapat dirasakan. Kemudian, masyarakat berinteraksi serta bernegosiasi dengan ruang tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana masyarakat hidup secara sosial di dalam ruang tersebut. Selanjutnya, 3 proses dimensi ruang menurut Henry Lefebvre. Yang pertama, praktik spasial. Yang kedua, representasi ruang. Dan yang ketiga, ruang representasi. Praktik spasial akan mendefinisikan ruang oleh manusia. Representasi ruang merupakan ruang yang telah dikonseptual dengan tujuan mengarahkan tujuan manusia. Dan yang terakhir, ruang representasi adalah ruang sebagai tempat hidup, produksi, dan pengguna ruang. Yang pertama yaitu praktik spasial atau spasial praktik. Praktik spasial merupakan ruang yang diterima manusia secara fisik yang dibuktikan dengan proses interaksi, komunikasi, dan pertukaran yang bersifat fisik dalam kehidupan sehari-hari atau everyday life. Praktik sosial dalam kacamata Henry menduduki ruang fisik sebagai tempat atau place berlangsungnya suatu praktik sosial. Proses penempatan ruang fisik tersebut digunakan untuk kegiatan interaksi atau tindakan secara fisik ataupun proses konstruksi pengetahuan dalam pemahaman ruang pada fungsi-fungsi tertentu. Konsep ini merujuk pada dimensi berbagai macam praktis, aktivitas hingga relasi sosial di dalam ruang. Sebagai contoh, ketika sebuah ruang dimaknai secara kolektif sebagai pasar dengan setting fisik berupa sekat-sekat kios dan dengan ditunjukkan berbagai barang di depan kios-kios tersebut, maka aktivitas sosial yang ditunjukkan di dalamnya spesifik kepada aktivitas jual beli. Contoh lain yang secara sederhana yakni sebuah ruang dimaknai secara kolektif sebagai masjid dengan setting fisik berupa terdapat perlengkapan sholat, terdapat tempat wudhu, dan terdapat bangunan yang berciri khas terdapat kubah di atasnya, maka aktivitas sosial yang ditunjukkan di dalamnya spesifik kepada kegiatan beribadah bagi umat muslim. Yang kedua, representasi ruang atau representation of space. Setelah ruang diterima secara fisik, proses yang kedua menurut Henry adalah proses konseptualisasi ruang oleh manusia. Ruang kemudian dipresentasi dalam sebuah konsep-konsep ruang tertentu. Proses konseptualisasi ruang tersebut berakhir kepada proses pendefinisian ruang. Proses ini bisa dilakukan oleh para pemegang kebijakan dalam konteks kekuasaan tertentu. Representasi ruang membuka peluang bagi ruang yang tadinya tidak hadir dalam kesadaran menjadi ditemukan oleh peradaban. Contohnya yakni terdapat pada ruang kota atau ruang urban. Perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia telah memungkinkan manusia mengubah ruang alamiah menjadi ruang kota. Jadi intinya seiring perkembangan peradaban dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh manusia menjadikan manusia dapat mendefinisikan atau menggambarkan ruang-ruang alamiah menjadi ruang-ruang kota dengan segala aktivitas sehari-hari masyarakat modern.
Yang ketiga yaitu representation space atau ruang representasional. Setelah ruang diterima secara fisik, didefinisikan dan dipresentasikan, maka tahapan yang ketiga adalah terwujudnya ruang representasi yang ditinggali dalam kehidupan sehari-hari. Ruang representasi mengacu pada ruang yang secara nyata hidup dan berkaitan secara langsung dengan berbagai bentuk pencitraan serta simbol yang terikat dengannya. Pada fase inilah merupakan inti dari pemikiran produksi ruang Henry, yakni life space, merupakan ruang yang ditinggali dalam kehidupan sehari-hari. Ruang bukan hanya dirasakan secara fisik dan oleh individu dan dipikirkan secara ide oleh para pemangku kebijakan, namun ruang juga hadir dalam keseharian masyarakat. Ketika ruang dipahami secara simbolik, maka praktik spasial dalam keseharian manusia menjadikan simbolisme itu sebagai penanda relasi antar ruang yang paling konkret. Contohnya yaitu ikon laki-laki dan perempuan sebagai penanda pada toilet umum dan biasanya terdapat pada mall-mall untuk tempat private untuk laki-laki dan perempuan yang diberi tanda yang khusus. Nah, tanda tersebut sebagai upaya kontrol atas seksualitas yang terjadi di ruang publik. Dari ketiga dimensi yang sudah dijelaskan di atas, terbentuklah 3 karakter berdasarkan 3 dimensi ruang tersebut. Yang pertama, perceived space, yaitu ruang bisa diakses oleh panca indera sehingga memungkinkan terjadinya praktik sosial di dalamnya. Yang kedua, conceived space, yaitu ruang tidak dapat dipersepsi tanpa dipahami atau diterima dalam pikiran. Pemahaman dalam ruang tersebut merupakan produksi ruang. Dan yang terakhir, life space, yaitu pengalaman hidup sehari-hari manusia di dalam ruang. Atau secara sederhana adalah ketika ruang tersebut dihidupi oleh bermacam-macam aktivitas dan pengalaman hidup manusia di dalamnya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.